Assalamualaikum, good morning my students. How are you? Nah, bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris bersama saya, Mem Maria. Nah, masih ingatkah kalian materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar, yaitu tentang ungkapan meminta dan memberi informasi mengenai kualitas orang, hewan, dan benda. Materi pada pertemuan hari ini masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang descriptive text. Dan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami bacaan deskripsi. Bacaan deskripsi adalah jenis bacaan yang mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu secara rinci, baik itu ciri-cirinya, sifatnya, maupun kualitasnya. Kemudian, fungsi sosial dari descriptive text adalah untuk mendeskripsikan sesuatu, baik itu orang, hewan, benda, tempat, dan lainnya. Nah, langsung saja saya berikan satu contoh bacaan deskripsi mengenai hewan. Bisa kalian lihat, di situ ada bacaan yang berjudul My Rabbit. Kosakata dalam bacaan ini cukup sederhana dan insya Allah sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Silahkan pause video ini dan baca bacaannya, oke? Nah, selanjutnya saya punya beberapa pertanyaan yang akan membantu kalian untuk memahami isi bacaan tersebut. What is the text about? What does the text tell us about? Nah, jika ada pertanyaan seperti itu sedang menanyakan apa isi dari bacaan tersebut. Cara menjawabnya adalah it is about bla bla bla. Itu tentang titik-titik. Nah, karena bacaannya tentang hewan peliharanya si penulis, maka jawabannya it is about the writer's pet. Pertanyaan selanjutnya, what are the rabbit's eyes like? Ini maksudnya seperti apa mata si kelinci tersebut. Nah, pertanyaan jenis ini menuntut kita untuk menemukan informasi rinci yang ada di dalam bacaan. Bisa kita lihat di dalam bacaan, jawabannya ada di kalimat yang saya lingkari. Nah, ini termasuk pertanyaan yang mudah karena jawabannya sudah tersurat atau tertulis di dalam bacaan. Jadi jawabannya they are cute, red, and big. Dan ingat, jawabannya memakai subjek they karena yang ditanyakan adalah mata dan matanya jumlahnya lebih dari satu, maka pakai kata ganti they. Next question. Are fruits the rabbit's favorite food? Nah, ini maksudnya apakah buah-buahan adalah makanan kesukaannya si kelinci? Nah, untuk jenis pertanyaan ini, jawabannya tidak bisa kita temukan langsung secara tertulis di dalam bacaan. Akan tetapi ada petunjuk dalam kalimat yang saya garis bawahi. Di situ disebutkan bahwa kelincinya suka makan wortel dan sayuran lainnya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa buah bukan makanan favorit dari si kelinci. Jadi jawabannya no, they are not. Kenapa memakai subjek they? Karena itu menggantikan buah-buahan yang lebih dari satu jumlahnya, maka menggunakan subjek they. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. I have a pet. What does the word I refer to? Nah, itu ada kalimat yang diambilkan dari bacaan. Kemudian pertanyaannya merujuk kepada siapa kata I di situ. Nah, untuk jenis pertanyaan seperti ini, artinya kalian diminta untuk mencari siapa I atau saya di situ di dalam bacaan itu. Nah, karena di situ I adalah si penulis dan tidak disebutkan namanya, maka jawabannya kita tulis saja penulis atau dalam bahasa Inggris disebut the writer. Oke, the last question. Ada kalimat yang diambilkan dari bacaan, yaitu he also has cute red big eyes. Pertanyaannya, what is the opposite meaning of the word big? Ini maksudnya kita disuruh untuk mencari arti yang berlawanan dengan kata big. Karena big artinya besar, maka opposite meaning atau lawan artinya yaitu bisa menggunakan small, little, atau tiny.
Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa biasanya dalam suatu pertanyaan kalau menanyakan antonim atau lawan arti biasanya menggunakan kata opposite meaning atau contrast meaning. Kemudian untuk menanyakan sinonim atau persamaan arti biasanya dalam kalimat pertanyaan itu ada kata same meaning, similar meaning, atau closest meaning. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak pembahasan materi pada pertemuan kali ini, saya berharap kalian akan lebih mudah dalam memahami suatu bacaan deskripsi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu disiplin terapkan protokol kesehatan agar kita semua terlindungi dari virus corona. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.